Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen dan K-popers tercinta, jumpa lagi di channel Strong Story. Di tengah kegabutan yang melanda, kali ini kami akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul The Curse Dead Man Prey atau Serangan dari Mayat-Mayat yang Terkutuk. Film ini terinspirasi dari kisah dukun santet di Indonesia yang begitu terkenal. Film menceritakan balas dendam seorang ayah yang berprofesi sebagai dukun santet. Balas dendam ini karena tewasnya anak gadisnya, dan kematian ini akibat percobaan obat di sebuah perusahaan ternama di Korea. Bagaimana kisah seru, seram, tegang, dan jotos-jotosan di film ini terjadi dengan sebatang rokok Sampurna tersisa dan kopi Nescafe segelas? Marilah kita simak ceritanya. Suatu malam, seorang kepala penelitian obat dari perusahaan Seongil yang bernama Kim Jung Kyun sedang pulang ke rumah. Sesampai di rumah, didapatinya keanehan di rumahnya, semacam ada orang yang telah merusak barang-barang di rumahnya. Segera dia pegang stick golf dan mencari-cari siapa yang telah masuk ke rumahnya. Dan tiba-tiba seseorang dengan penutup kepala tepat berada di belakangnya. Dengan cepat dihajar pria itu. Namun anehnya, pria ini mampu pulih dengan sendirinya. Serangan dan perkelahian pun terjadi. Namun pria ini masih sangat dan terlalu kuat. Kyun segera telepon ke 112 dan terlihat luka dari pria itu membuat kulitnya melepuh dan akhirnya serangan akhir dari pria itu menewaskannya. 엄청난 양의 마비 조개독인. Keesokan harinya kasus ini sedang ditangani kepolisian. Di sana dijelaskan bahwa kematian Kyun akibat masuknya racun kerang paralitik yang memiliki kandungan racun sangat-sangat kuat. Dan yang paling mencengangkan adalah tersangka pembunuhan ini telah meninggal sejak 3 bulan yang lalu. 사망한 시신이라고 합니다. Ketua polisi ini mengatakan kasus lama terjadi lagi. 일어났구만. Berpindah ke gedung KNB atau gedung sebuah media elektronik yang mana di tempat itu sedang dilakukan podcast, namun bukan Close the Door atau Bang Dengsu, namun di acara Urban Detective. 시사대결의 청취자 여러분 안녕하십니까? 오늘의 초대 Narasumbernya yang juga direktur acara itu, dia berprofesi sebagai penulis buku tentang mistis, khususnya kutukan pembangkitan mayat. Dia juga seorang wartawati yang sangat hebat, layaknya Mbak Najwa Shihab. Dan dialah Im Jin Hee. Panggil saja dia Im. 하실까요? 그냥 편하게 임진희 기자라고 불러주세요. Im juga menulis menghilangnya seorang cenayang atau dukun yang bernama Baek Sojin. Pembawa acara berharap cenayang ini mendengar apa yang sedang mereka bicarakan saat itu. 이 방송을 듣고 우리 방법사가 연락을 좀 했어요. Setelah itu sesi telepon dari pendengar dibuka dan dibalas seorang penelpon misterius. Penelpon ini mengaku sebagai pelaku atau otak pembunuhannya. Kemudian dia meminta Im untuk melakukan wawancara eksklusif jam 2 besok. 내일 오후 2시에 임 기자님과 생방송으로 인터뷰. Setelah Im menerima alamat, acara pun dibubarkan. Kemudian Im kembali ke kantornya. Di kantor Im, dia menerima anak magang cantik dengan wajah sangat Korea karena memang ini adalah film Korea. Dia bernama Jesse Jung. 인사. 안녕하십니까, 제시정입니다. Im segera naik menemui wakil direktur. Im menanyakan apakah sudah mendapat informasi tentang pembunuhan beberapa hari yang lalu itu. Kemudian Im diberikan berkas pemeriksaan polisi. 피해자는요? 피해자 이름 Di 김정. sana ditemukan tersangka yang telah meninggal 3 bulan lalu dan tato kutukan itu ditemukan oleh Im. Segera Im menghubungi Profesor Tak, seorang ahli supranatural. Namun tiba-tiba ketua polisi datang. 의뢰는 제가 맡겼습니다. 안녕하세요. 이리죠. Dialah ketua Jung, suami dari Im. Terlihat mereka kikuk karena dokumen kepolisian itu bocor ke mereka. Di sana Jung melarang Im untuk bertemu dengan tersangka pembunuhan karena khawatir akan keselamatannya. Setelah debat ngobrol tapi tanpa ngopi, ketua Jung pun setuju dengan catatan dia akan mengawasinya. Kemudian Jung pergi. 공부대로 할 테니까 걱정 마십시오. Sesaat kemudian Im ditunjukkan video wanita cenayang misterius di Jepang. Setelah Im melihatnya, dia yakin itu adalah Sojin, seorang cenayang dari Korea Selatan. Tiba-tiba Im di sebuah kafe dan muncullah Sojin. Kemudian dia juga diserang oleh salah satu mayat hidup itu. Dan terlihat Sojin kembali hadir menyelamatkan Im. Sesaat setelah kejadian itu, Im terbangun di pagi hari pada jam 6.41.
Hari itu dia bersiap untuk wawancara dengan tersangka pembunuhan di sebuah gedung apartemen di kamar atau ruangan 660. Terlihat para polisi mengintai dari luar, dan saat yang ditunggu pun tiba, muncullah pria bertopi, jaket abu-abu dan celana hitam memasuki gedung yang usianya sekitar 40 tahun. 한 40대 중반의 남자로 보인다. Saat pria ini masuk terlihat ketegangan yang sangat di tempat itu. Setelah clip on terpasang, wawancara pun dimulai. 오늘 인터뷰 Nama pria itu adalah Pak Yung Ho. Dia mengaku pembunuhan itu dialah yang memanipulasi mayat. Saat ditanya kenapa mau wawancara, Yung Ho mengatakan ini adalah peringatan dan dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi setiap jam 2 siang pada Direktur Kim dari Seongil Pharmaceutical, Direktur Utama Lee, dan Ketua Byun Seongil. 생일 회장을 죽일 겁니다. Hal ini bisa dicegah jika Ketua Byun mau meminta maaf secara terbuka dan disiarkan ke seluruh media. 기자님께서 판단해서 세상에 내보내주세요. Setelah sesi wawancara, tiba-tiba Yung Ho menyandera Im. 아요 박영우 씨. 박용욱 씨. Para polisi segera bergerak, kemudian Jae Si Jung terus melakukan siaran langsungnya. Im dibawa masuk ke lift dan disusul suaminya menyerang Yung Ho. Jadi perkelahian tak seimbang di sana. Im sempat menembak kaki Yong, namun tak berefek apa-apa. Kemudian berlanjut Im disandera menuju ke lobi apartemen. Terlihat polisi bersiap. Saat Im menanyakan bahwa dia sengaja menghubunginya, muncul tanda tato aneh itu di tangan kanan Yong. Dan dia minta Im mencari sendiri alasan itu. 그 이유는 기자님이 찾으세요. Im didorong ke samping dan tiba-tiba pria ini berubah menjadi mayat yang berkalang tanah dengan kondisi yang sangat usang. Menuju ke pertemuan di perusahaan Seongil, mereka sedang melihat video siaran itu. Direktur Kim terlihat panik dan mendesak agar ketua meminta maaf. Saat ini ketua mereka sedang sakit dan diserahkan pada anaknya, yaitu wakil direktur Byun Myung. Namun Byun dan beberapa orang menganggap ini hanyalah lelucon. Hal lain juga karena perusahaan itu tengah kerjasama dengan perusahaan Amerika dan bisa rugi triliunan jika mereka mengabulkan permintaan itu. Terjadi perdebatan dan kepanikan di ruangan itu, diakhiri dengan pemberian pengawalan kepada direktur Kim. 된 소문이 있나 보죠? 여기 이 전무님도 계시는데? Kemudian polisi mendatangi Seongil dan bertemu Byun yang dia adalah ahli waris perusahaan itu. Di sana para polisi menanyakan tentang Yung Ho, tersangka pembunuhan yang ternyata adalah mantan karyawan Seongil. Mereka ingin memeriksa CCTV tentang Yung Ho, namun gedung penelitian itu sudah terhenti beroperasi lama sehingga nampak sulit untuk mengeceknya. Ketua Chung juga penasaran kenapa Yung Ho meminta ayahnya Byun agar minta maaf, namun Byun dengan lihai memotong diskusi dan akan mengusutnya di internal. Byun juga merasa pembunuhan dengan mayat hidup itu sangat dan tidak masuk akal. 그런 게 다 말이 되는 건지. Berlanjut ke Profesor Tak, dia sedang menjelaskan tentang mayat hidup. Setelah sampai di penjelasan simbol itu, dia menyatakan bahwa ritual dan simbol ini dari Indonesia. Profesor juga menjelaskan bahwa di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada tokoh politik yang meminta bantuan dukun untuk mengutuk pesaingnya. Tak juga menjelaskan prosedur dukun santet dalam mengutuk ataupun menghidupkan mayat untuk balas dendam. 시체가 죽은 곳의 흙과 둑군. Malam itu Im mendapat informasi lewat telepon oleh wakilnya bahwa tersangka pembunuhan Jung Kyun telah ditemukan dan dia adalah Hwang Jin-gu. Dan ditemukan ada organisasi penipuan penjualan data dari Tunawisma, namun ketuanya sudah ditangkap 2 tahun lalu. Im meminta agar wakilnya ini menemui tersangka untuk mengorek informasi lebih jauh. 연락 주세요. 오케이, 알았어. 수고해. 네. Berlanjut ke Im, malam itu dia pulang. Saat di ruang tamu dilihatnya seseorang, kemudian muncullah Jesse. Saya sendiri saat lihat film ini pertama kali mencurigai sesuatu tentang Jesse. Im bertanya pada Jesse, "Kamu ngapain masih di sini?" Jesse menjawab, dia sedang mempersiapkan untuk pekerjaan esok hari. Di sini Jesse juga bertanya apakah dukun atau cenayang itu namanya Sojin. Im mengiyakan, kemudian mereka pun pergi. 이름이 소진이에요? Hari itu wakil Im mendatangi penjara untuk bertemu tersangka ketua organisasi penjualan data diri Tunawisma. Awalnya agak sulit bicara, namun setelah sebungkus rokok gudang garam pendek, beliau langsung gesit bicara. Diceritakan dia merekrut orang atas permintaan dari perusahaan Seongil untuk uji coba obat barunya. Jasa ini akan diberi imbalan 30% dari keuntungan perusahaan. Dia juga membawa para pendatang ilegal dan yang sangat edan, dia sudah berhasil mengumpulkan 100 orang. 100명? Berpindah ke Seongil di mana rencananya jam 2 siang akan dilakukan penyerangan oleh mayat-mayat hidup itu. Terlihat persiapan pasukan dan wartawan yang siap mengabadikan momen-momen yang sangat penting itu. 있잖아. 아, 그쵸. 제가 특공대한테 잘 얘기할 Dan 테니까. terjadi penyerangan pertama oleh mayat hidup.
Selanjutnya, orang-orang itu menyerang barikade luar pasukan. Berlanjut serangan ke dalam gedung, pasukan mendapat perintah tembak kaki dan terlihat para mayat hidup ini terus bangkit. Di ruang atas, direktur semakin panik, kemudian mereka dibawa pergi untuk evakuasi lewat tangga darurat. 주차장으로 간다. 예, 알겠습니다. Para penyerang ini terlihat menjebol barikade di tangga darurat. Kemudian Jung beserta direktur berhasil masuk ke lift untuk menuju ke parkiran. Terlihat pasukan mayat hidup, namun tiba-tiba mereka menghentikan serangan. Mereka semua menjatuhkan diri ke lantai dasar. Rombongan itu sampai di parkiran, kemudian serangan pun terjadi. Mayat ini tidak menyerang kembali, Im dengan cepat menabraknya, dan terlihat seluruh mayat-mayat hidup ini mengarah padanya. Kemudian direktur segera melarikan diri dengan mobil, diikuti oleh Im yang sedang merekamnya. Mayat-mayat hidup ini segera berlari mengejar. Di sana dia merampas taksi yang sedang parkir dan segera melakukan pengejaran. Dengan gesit dan lincah, mayat-mayat hidup ini menari-nari di jalanan dengan mobilnya. 저놈들이야. Saat Jung tidak masuk ke terowongan, tiba-tiba namun halangan ini mampu dihindarinya. Pengejaran terus dilakukan. Saat di tengah terowongan mereka membuat formasi 4-4-3. Jung benar-benar terkurung. Jung sempat mampu lolos, namun supirnya terkena serangan dan mobil terhenti di tengah jalan. Segera serangan sporadis ini pun tiba. Di serangan ini Kim tewas dan ketua Jung sempat terkena racun dari mayat-mayat. Segera mereka dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit muncul Jesse yang tak tahu kemana saat terjadinya penyerangan itu. 전화 왜 안 받아 왜? 사람 걱정되게 어디 가면 간다고. Malam itu direktur utama mendatangi ketua Byun. Dia meminta agar sang ketua meminta maaf, namun terlihat Byun sangat keras kepala dan menjawab ingin bertanya dulu pada anaknya, yaitu Byun. Terlihat dia sangat kecewa dan dia pun pergi. 가보겠습니다 회장님. Di luar, dia juga bertemu dengan Byun dan jawaban yang sama pun didapatkannya. Malam itu, Im dan polisi berdiskusi dengan Profesor Tak melalui online. Dijelaskan simbol itu terlihat saat tangan kanan mayat putus di penyerangan itu. Tak juga menjelaskan untuk penyembuhan korban serangan hanya bisa disembuhkan oleh pengirim santet itu sendiri atau dukunya yang harus dieksekusi. Setelah itu mereka diskusi dengan wakil Im. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang ikut uji coba di Seongil semuanya tewas dan termasuk orang Indonesia. Sebulan kemudian seseorang dari Asia dengan pakaian aneh mirip dukun menemui Chung Min mencari saudaranya yang hilang. Kemudian Chung Min memberikan nomor Yong Ho dan setelah itu terdengar Yong Ho menghilang bersama 100 orang mayat-mayat hidup itu. 카메라 준비하세요. 인터뷰하게. 지금 무슨 인터뷰? Malam itu Im meminta krunya menyiapkan kamera untuk wawancara. Terlihat direktur utama yang datang, dia di sana membuat pengakuan dosa tentang penelitian di Seongil. 못 일으킬 거라고 생각한 거겠죠. 가난해서. Dia juga memberikan data-data korban dalam penelitian itu. 좋은 자료 속에 참가자들의 Di luar, Im juga tanya pada direktur, apakah ketua akan minta maaf, namun dia jawab dengan pesimis. Orang kayak dia, sampai kambing bisa bertelur pun nggak akan minta maaf. Kemudian dia pergi. Nampak seseorang di luar mengintainya. Kemudian Im masuk dan berpikir bagaimana cara menemukan dukunnya. Setelah diingatnya kata-kata Profesor Tak, kemudian Im dan Detektif Jo menuju ke gedung lama Seongil. Sesampai di gedung tua itu, mereka berusaha mencari-cari di mana lokasi penguburan mayat dan letak dukunnya. Sesampai di ruang rahasia, terlihat motif lukis seperti simbol di tembok dan di lantai dengan tulisan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Saat Im mendengar sesuatu, segera Im naik ke lantai atas. Dan tiba-tiba satu serangan mengarah pada Im. Detektif Jo langsung mengajarnya dengan tembakan. Tak lama berselang, suara gemuruh langkah kaki terdengar. Para mayat hidup itu muncul. Segera Im berlari. Mereka bersembunyi di suatu ruangan dan tiba-tiba satu serangan mengajar Detektif Jo. Im pun kena cekik dari pria itu. Saat Im sudah hampir di akhir nafas, tiba-tiba muncul Sucin dengan kekuatan tatapan mata. Mayat ini pun terlipat-lipat hingga tewas. Mereka berlari ke suatu ruangan.
Kemudian dengan Raja Agung Sojin, kayak di film Mak Lampir, Im dan Sojin bersembunyi, namun detektif ini terlambat masuk dan terjadi serangan lanjutan dari mayat-mayat hidup. Di sini memberitahu Sojin bahwa kelemahan mereka ada di tangan kanannya dan Sojin mampu mengalahkan mereka semuanya. Keesokan harinya Sojin bercerita pada Im bahwa saat melakukan pengusiran roh jahat di tubuh Sojin di Jepang dan ke Cina, proses itu tak berhasil. Namun roh jahat itu mampu dikendalikan oleh Sojin. Rencana awal Sojin hendak tinggal di Cina, namun karena dia merasakan roh jahat yang hendak menyerang Im, Sojin memutuskan kembali. Di akhir perbincangan ini, Im mendapat kabar bahwa direktur telah tewas, membunuh dirinya sendiri. Setelah itu Im mendapat telepon dari anak buahnya bahwa ketua Seongil hendak wawancara untuk minta maaf. 전 여기 남아서 조사 좀 해볼게요. Saat Sojin diajak ikut, dia memilih di tempat itu untuk membantu penyelidikan dan mencari sang dukun santet. Kemudian mereka pun pergi. Di tempat lain di gedung lama Seongil, detektif dan wakil Im sedang terus-menerus mencari data-data tambahan korban dari Seongil. 살인자 덕분에 회사 홍보도 제대로 하시고. Di gedung Seongil, Im, para kru dan ketua serta Byun melakukan persiapan wawancara. Kembali ke gedung lama Seongil, Profesor, detektif, dan Sojin melakukan penggeledahan. Kemudian di ruang itu Sojin menghapus tulisan tidak ada. Seketika simbol itu pun musnah. Kembali pada wawancara dengan ketua Seongil, terlihat dia sedang memberikan pidato permintaan maafnya. Namun Im tak puas dengan permintaan maaf ini. Dia meminta pidato ulang untuk meminta maaf pada para korban dan keluarga mereka. 사과는 피해자들에게 하셔야죠. Namun lagi-lagi Im tak puas dengan permintaan maaf palsu ini dan sempat terjadi perdebatan dengan Byung. 임상시험의 피해자 여러분, 사과합니다. Sang ketua kembali sedang melakukan permintaan maaf. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Im mendapat pesan masuk. Saat dibuka, betapa kagetnya dia. Jesse Chung yang selama ini ikut dengannya adalah salah satu mayat hidup itu. Terlihat Im begitu kaget saat menoleh ke Jesse. Terlihat simbol yang sama pada mayat-mayat itu, dan terlihat Jesse berbicara seolah bukan dia. 제대로 된 사과까지를 못해! Dan serangan pun terjadi. Di tempat Sojin, mereka berusaha mencari lokasi dukun itu. Sampainya di ruangan yang penuh simbol, detektif ini menuju ke satu pintu. Saat pintu itu dibuka, tiba-tiba cahaya kuat dengan ledakan besar mengempaskannya. Dan terlihat dukun santet itu di sana sedang beroperasi sendirian. Sojin berusaha melawan kekuatan jahat di sana dan terlihat kawan-kawannya terjebak dalam kubangan santet yang sangat-sangat dahsyat. Kembali pada Jesse, dia terus mengejarnya. Pasukan-pasukan pengawal ini tak berdaya menghadapinya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jesse. Dengan gesit, Jesse melewati jendela luar gedung. Kemudian kembali pada Sojin, dia terus berusaha melawan kekuatan santet itu. Dia terus merangsek mendekati sang dukun. Kekuatan dukun itu mampu dikalahkan, namun kesedihan sang dukun juga terlihat saat memperlihatkan mumi anaknya yang tewas akibat uji coba obat di Seongil. Sojin pun terlihat begitu sedih merasakan perasaan sang dukun sekaligus bapak dari putrinya. Dan Sojin tergeletak. Bersamaan dengan itu, saat kekuatan jahat ini hilang, Jesse yang hendak menyerang pun tiba-tiba terhenti dan berubah menjadi mayat membatu. Tak lama kemudian, masuklah Byun. Dia mematahkan jari mayat dan mengoleskan racun itu. Dengan pura-pura peduli pada ayahnya, dia oleskan racun kerang paralitik itu. Seketika ayahnya tewas di tempat. Tak lama kemudian datang Im dan para polisi. Saat Byun menangis, Im menyela agar tak berpura-pura. 쇼는 이제 그만하시죠. Karena di tubuh ayahnya sudah dipasang kamera dan clip on, sehingga apapun yang dikatakan dan apa yang terjadi semua terekam dengan jelas. Dan ini disiarkan langsung live di Korea Selatan. 니들이 감히 나한테? Kemudian Byun ditangkap atas tuduhan pembunuhan. 너무 죄책감 갖지 마. Saat di rumah sakit, Im dan Sojin bertemu. Di sana Sojin menceritakan kutukan dukun telah berbalik. Dan pesan apinya adalah jangan bersekutu dengan setan karena akan mengambil orang-orang tersayang. 사랑하는 사람들을 잃으면 안 돼. Dan terlihat ketua Chung juga sehat walafiat. 3 bulan kemudian terlihat Byun bebas dari penjara. Namun Im beserta Sojin mengancamnya akan mengutuknya dengan berbekal nama,
barang pribadi, dan foto. 이걸 하고 싶진 않거든. Diakhiri dengan raja dari seorang pria, film pun usai. Sungguh film yang memberikan inspirasi bahwa hidup harus mampu memaafkan dan meminta maaf. Dendam dan sejenisnya tak akan menyelesaikan masalah. Setelah kopi saya habis, akhirnya kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.